Halo sahabat Eji semuanya, akhirnya Eji mulai lagi konten setelah 3 tahun sih lebih tepatnya 3 tahun Eji tidak menjalankan konten. Hari ini akan dimulai konten Eji, oke? Nah, konten ini simple. Konten ini akan ada 2 episode. Per masing-masing episode itu ada 5 tanggal lahir yang akan Eji bacakan. Kenapa Eji buat 20 episode terlebih dahulu ya? Karena kita niat tujuan Eji buat konten ini kan sebenarnya untuk ngelihat follower Eji, engagementnya follower Eji itu tertarik nggak sama pembacaan Bazi. Makanya kenapa Eji limitkan dengan 20 episode terlebih dahulu. Tapi jangan khawatir sahabat Eji, kalau seandainya nanti grafiknya naik, teman-teman semuanya itu semangat dan sebagainya, Eji akan tambahkan episode-episode berikutnya. Tapi khusus untuk sesi ini namanya pembacaan Bazi. Akan dimulai dari tanggal lahir yang pertama. Oke, siap-siap ya. Bagi siapapun yang sama lahirnya dengan tanggal ini, nah, Eji di depan Eji itu ada data tanggal lahir perempuan. Oke, tanggal lahir perempuan tanggal 3 Desember 1995. 3 Desember 1995 perempuan. Oke, sebelum Eji lanjut ke sesi Eji bacain ke bazinya, kenapa ada perempuan ada laki-laki? Bazi laki-laki sama bazi perempuan itu beda. Nah, jadi dari video pertama Eji di Instagram yang Eji minta sahabat Eji semua, teman-teman Eji semua itu untuk komen. Nah, dari komen itu Eji pilihkan 5 tanggal. Yang pertama itu ada wanita dengan tanggal kelahiran 3 Desember 1995. Oke, kita mulai. Dari bazinya 3 Desember 1995, tanggal lahir atau lahir di hari tanah dan di tahun kayu. Orang dengan lahir di hari tanah dan tahun kayu, jadi gini, bazi itu ada 5 jenis unsur ya. Ini karena episode pertama, makanya Eji harus jabarin dulu secara detail supaya next episodenya udah gampang, jadi udah tahu tanah itu apa, kayu itu apa, oke? Ada 5 jenis bazi, ada 5 jenis unsur di dalam bazi, ada 2 unsur kuat. 2 unsur kuat itu ada unsur api sama unsur logam, ada unsur tengah atau unsur netral itu ada tanah, unsur lemah itu ada kayu sama air. Oke, jadi itu kira-kira gambarannya ya, yang kuat dan yang lemah. Lahir di tahun tanah berarti konteksnya ini netral, dan tahun kayu, jadi netral yang lebih cenderung pada arah lemah. Oke. Nah, kalau yang tanah, secara kepribadiannya, unsur tanah itu menandakan orang yang kategori ekstrovert, orang yang kategori mudah komunikasi dengan orang lain atau mudah bersahabat dengan orang lain. Dan orang tanah ini juga orang yang cheerful, mudah ketawa, mudah bersahabat, termasuk juga lucu. Nah, itu kalau perempuan itu jatuhnya kayak cubi, cabi gitu ya. Itu tanah dan lahir di tahun kayu. Oke, tanah tanggal lahir itu menandakan watak, tahun lahir menandakan sifat. Bedanya adalah kalau watak berarti yang sudah tidak bisa diubah, bawaan lahir. Oke. Sifat itu terpengaruh sama lingkungan. Oke. 3 Desember 1995 lahir di tahun kayu. Tadi Tanah Iji udah jelasin. Ini sekarang kita cerita kayunya. Kayu itu menandakan orang yang detail, perfeksionis, termasuk juga ribet ya. Jadi orang kayu itu kecenderungan. Jadi kalau untuk mungkin sahabat Iji sering mendengar yang kayak OCD atau ADHD gitu ya. Nah, orang kayu ini kecenderungan pasti OCD. Jadi kalau ada barang yang tidak sesuai tempatnya akan digeser sampai sesuai dengan tempatnya. Nah, itu OCD. Dan itu ada di orang kayu. Nah, jadi di orang kayu ini karena dia itu perfeksionis dan sebagainya, otomatis kan
problems untuk dilematiknya itu kan banyak ya gitu ya. Nah, jadi salah satunya itu. Oke, tanah kayu. Ekstrovert yang detail dan perfeksionis. Itu karakteristiknya. Kita mulai ke perjalanannya. Perempuan ini punya air tanah air. Punya satu masa emasnya ada di umur 61 menuju 70 tahun. 61 menuju 70 tahun, itu masa emasnya. Sekarang beliau itu umur 31 tahun. Saat ini 31 menuju 40 harus diwaspadain siapapun yang tanggal lahirnya itu tanggal 3 Desember 1995 dengan kategori wanita, maksudnya jenis kelamin wanita. 31 ke 40 harus waspada karena ada dua problems yang cukup besar yang bisa mempengaruhi perjalanan kehidupannya adalah yang pertama ada problems tentang keuangan, yang kedua tentang kesehatan. Oke, untuk lebih detailnya sebenarnya Eji butuh baca telapak tangannya kakak ini. Karena di Bazi itu bisa menentukan problemsnya apa, misalnya kesulitan keuangan gitu ya, itu problems pertama. Nah, kesulitan keuangannya karena apa? Itu ada di telapak tangan. So, 31 ke 40 harus waspada karena ada masalah tentang keuangan, kebocoran keuangan, dan yang kedua itu masalah tentang kesehatan. Setelah itu 4150 itu smooth perjalanannya, itu namanya masa balance, ada unsur yang bagus, satu, ada unsur yang nggak bagus, satu. 51 ke 60 itu flat lagi, ada masalah tidak terduga sama masalah percintaan. 61 ke 70-nya itu adalah masa emas. So, kakak ini tanggal 3 bulan 12 1995, saran Eji 31 ke 40 tahun ini jangan terlalu banyak pengeluaran karena pengeluaran yang sadar ya, yang kita sadari untuk pengeluarannya itu akan nanti bertambah sama pengeluaran tidak terduga karena kan ada kebocoran kan. Jadi otomatis bakal jadi banyak gitu loh. Jadi kalau kita bisa menghemat untuk pengeluaran yang diduga kayak misalkan mau beli handphone baru dan sebagainya, kalau kita bisa cegah itu otomatis nanti kalau ada kebocoran keuangannya itu tidak sampai over jadinya. Oke, itu untuk tanggal 3 bulan 12 1995. Itu yang pertama. Oke, sekarang kita ke yang tanggal lahir kedua. Tanggal lahir kedua. Tanggal lahir kedua. Oke, sudah dapat. Tanggal lahir kedua ini ada di tanggal ini wanita lagi ya. Wanita lagi lahir di tanggal 8 Juni 1994. Ayo, siapa yang lahir di tanggal 8 Juni 1994? Gendernya atau jenis kelaminnya adalah perempuan. Oke. Kita mulai ya. Perempuan ini lahir di tanggal kayu, di tahun kayu. Oke, kalau kita flashback lagi ke depan yang tadi Eji cerita, orang unsur kayu itu adalah orang yang ribet, orang yang perfeksionis, yang punya prinsip yang kuat, termasuk juga orang yang detailnya itu yang kayak tadi Eji bilang bisa yang terarah pada OCD. Nah, ini yang tanggal 8 bulan Juni 1994, detailnya itu kuadrat. Pangkat 2 jadinya. Kalau hanya satu kayu itu aja udah detail, ini watak dan sifatnya detail. Jadi komplit banget ini. Komplit banget. Kalau dari unsur memang kategori unsurnya lemah ya. Tapi kalau misalkan dari perjalanan hidup
bukan lemah itu maksudnya bukan nggak mampu ya. Memang dari unsur itu dikategorikan ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi kalau unsur lemah itu secara perjalanannya dia harus dilengkapin pasangannya itu dari unsur kuat. Jadi harus satu lemah, satu kuat. Nggak bisa dua-dua kuat atau dua-dua lemah. Karena kalau dua-dua kuat itu kan pasti akan berantem terus. Kalau dua-dua lemah itu kecenderungan nantinya susah untuk komunikasi, karena kan kalau yang sama-sama lemah, kalau misalnya satu air itu berarti kecenderungan tertutup, satu kayu itu berarti kecenderungan perfeksionis, jadinya susah ajak ngobrol. Kalau dua-dua kuat berantem terus gitu ya. Oke, kita cerita fase-fase sekarang tanggal 8 bulan 6 1994. 8 Juni 1994, berarti sekarang kan sudah 32 tahun. 32 tahunnya itu ada di masa namanya balance. Dari mulai 31 ke 40 tahun itu namanya masa balance. Kalau masa balance itu berarti sesuatu, ada satu yang bagus, ada satu yang kurang bagus. Bagusnya itu adalah di unsur kesehatannya, kurang bagusnya itu adalah di unsur percintaannya. Jadi kalau wanita dengan tanggal 8 bulan Juni 1994 secara bazi itu harusnya tidak nikah muda atau tidak nikah terlalu cepat. Kalau nikah terlalu cepat ada potensi untuk perpisahan. 21 ke 30-nya yang sudah beliau lewati itu ada api minus. Berarti kalau misalkan nikah terlalu cepat, kecenderungan saat ini sudah ada perpisahan. Dan 31 ke 40 kembali lagi masalah percintaan. Oke. Wanita dengan tanggal 8 bulan 6 1994, resiko kegagalan dalam percintaannya sangat besar. Kalau di karir, so far sejauh ini sih nggak menunjukkan sesuatu yang jelek, tapi percintaannya bermasalah. Setelah itu nanti 41 ke 50 harus waspada. 41 ke 50-nya itu ada tanah minus, itu menandakan tanah minus itu berarti komunikasi bermasalah. Bisa ada berantem-berantemnya itu sama orang lain, dibohongin, ditipu, dilarikan duitnya, intinya komunikasi yang bermasalah ya. Itu ada di 41 ke 50 tahun. Oke, next kita ke yang ketiga. Orang ketiga. Sebentar, Eji sambil cari. Oke, ini orang ketiga itu ada di tanggal 28 November 1995. 28 November 1995 ini cowok. Oke, nah ini gilirannya cowok. Pria dengan tanggal lahir 28 November 1995 berarti saat ini sudah 31 tahun. Ada dua unsur di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah wataknya itu adalah air, bersifat tertutup, introvert. Jadi lebih cenderung kalau punya masalah dia simpan sendiri, itu unsurnya air. Dengan tahun lahirnya itu adalah unsur kayu. Kayu itu lebih cenderung pada segala sesuatu perjalanannya itu lebih detail ya, kayak tadi perfeksionis. Cuma bedanya adalah kalau di perempuan itu detail dengan perasaan, laki-laki itu detail dengan logika. Itu kira-kira bedanya ya. Oke, kita cerita masa-masa sekarang. 27 ke 36 ada dua unsur yang berjalan yang bagus. Yang pertama itu adalah unsur kayu. Ini yang kurang bagus itu kayu, berarti kesehatan harus diwaspadain ya. Untuk pria 28 November 1995. Kedua, ada unsur logam. Logam itu yang bagus untuk kakak di fase 27 tahun ke 36. Kalau dia logam positif atau keuangan terarah pada keuangan yang bagus. Jadi saat ini ada keuangan yang bagus, perjalanan keuangannya bagus. Jadi kakak 27 ke 36 tidak terlalu perlu khawatir untuk masalah karir ya. Jadi ini karena membahas tentang keuangan, kita membahas tentang karir. Ada 3 jenis karir yang cocok untuk kakak. Yang pertama ada unsur air yang cair. Misalkan kakak buka coffee shop, buka laundry, tempat cuci mobil. Pokoknya yang ada air-airnya itu bisa. Yang kedua ada logam-logamnya. Misalkan kayak jual beli mobil, jual alat-alat dapur, jual toko material, toko besi.
itu kakak bisa. Money changer, keuangan atau apapun yang berhubungan sama keuangan itu masuknya logam. Dan yang ketiga yang kakak bisa itu tanah yang terarah pada jasa. Jadi segala sesuatu yang bersifat jasa atau profesi itu cocok untuk kakak. Oke, ini sudah orang ketiga. Sekarang kita ke orang keempat. Orang keempat ada di tanggal lahir. Oke, ini bagus tanggalnya. Sayang cuma beda 1 tahun. Ini cowok, tanggal 8 bulan 8 1987. Kurang 1 ya, 87. Kata di 88 keren tuh. Tanggal 8 bulan 8 1987. Cowok atau pria. Unsurnya tanah dari tanggal lahir, tahun lahirnya api. Tanah dari tahun lahir itu dari tanggal lahir itu menandakan orang yang ekstrovert. Api menandakan emosional tidak stabil atau mudah marah, mudah menggebu-gebu, punya prinsip yang kuat, tekad yang kuat, itu orang api. Karena ini tanah dengan api yang digabungin, berarti orang yang sebenarnya terkadang itu bisa cheerful tapi juga mudah terpancing emosi. Ini kakak harus waspada ya. Semua yang pria atau cowok yang lahir di tanggal 8 bulan 8 1987. Saat ini, berarti kan saat ini 39 tahun ya. 38 menuju 39 tahun. 31 menuju 40 tahunnya adalah masa emas. Jadi 31 menuju 40 yang sudah dijalanin atau baik yang akan dijalanin tahun depan itu adalah masa emas. Masa perjalanan orang yang mudah percaya terhadap kakak, bisnis bisa mudah dijalanin, tidak ada potensi resiko yang besar. Resiko semua selalu ada ya kalau di bisnis, tapi ini bukan potensi resiko yang besar. Ini di masa emas ini berarti bagus. Nanti akan ada fase terakhir kali kakak mendapatkan rezeki yang besar, itu di 40 menuju 41 tahun usia. Berarti 2027 bulan 8 sampai 2028 bulan 8. 1 tahun itu adalah tahun yang punya rezeki yang besar. Jadi saat ini 2026, nanti bulan 8 kakak akan umur 39, tahun depan kau udah 40 nih. 40 menuju 41, berarti 40 di 2027 menuju ke 2028 bulan 8, itu kakak 41. Jadi 1 tahun itu kakak akan dapat rezeki yang besar. Oke, kita next ke yang lain. Ini yang terakhir. Ini tanggal... Sebentar. Oke, ini wanita lagi atau perempuan lagi? Tanggal 25 bulan 2 atau bulan Februari 1978. 25 Februari 1978. Pertama, tanggal lahirnya tanah, tahun lahirnya tanah. Orang tanah-tanah itu berarti ekstrovert kali 2 ini kakaknya ya, atau kuadrat ya. Orang tanah itu harus diwaspadain karena orang tanggal lahir tanah dan tahun lahir tanah itu orang yang secara, ini perempuan ya, kembali lagi ini perempuan, secara komunikasinya pasti akan bagus dan sangat bagus banget. Jadi kakak harus waspada. Orang tanah dari tanggal dan tahun lahir kecenderungan karena komunikasinya bagus, orang mudah percaya. Jadi bisa ke sisi positif, artinya yang misalkan jadi motivator, orang akan percaya ucapannya dan sebagainya. Atau ke sisi negatif. Negatif itu orang yang mudah bohongin orang lain, itu unsurnya tanah-tanah biasanya ya. Jadi kakak harus waspada untuk membawa diri. Kalau mau menjadi orang yang baik ke sisi positif, kakak akan sangat berguna banget atau sangat membantu banget untuk orang-orang yang misalkan punya mental health dan sebagainya. Tapi kalau mau dibawa ke sisi negatif bisa aja, jadi kayak jadi mudah menipu orang lain gitu ya. Nah biasanya kalau cewek unsur tanah-tanah itu sangat banyak disukain cowok. Dan karena dia sangat banyak disukain cowok, jadi banyak juga yang akan ter-PHP. Itu pastinya, oke? Oke, kita lihat di umur sekarang ini. 78 tahun 78, berarti sekarang itu
48 tahun. Jadi 48 menuju 49 tahun. 46 menuju 55 tahun, kakak harus waspada karena 46 menuju 55 tahun itu kakak ada di fase tanah minus logam minus. Kakak juga bisa dibohongin orang, jadi di 46 menuju 55 itu bisa dibohongin orang gitu ya. Dan yang pastinya keuangan itu jadi tidak stabil. Jadi kalau kita cerita tentang keuangan yang tidak stabil, kalau kakak berbisnis nih ya, kakak wanita tanggal 25 Februari 1978, kalau berbisnis segala sesuatu yang ada unsur logamnya, bukan mebel, toko besi, toko material, jual beli mobil, jual ala-ala dapur, nah itu bahaya untuk kakak. Dan satu lagi yang kakak harus hindari itu adalah unsur yang bersifat cair. Coffee shop, parfum, skincare, laundry, tempat cuci mobil, tempat cuci motor. Itu kakak harus hindari. Bisa, tapi nggak bagus. Apalagi di masa-masa sekarang yang 46 menuju 55 tahun. 46 menuju 55 tahun itu nanti tengahnya di 50 menuju 51 tahun. 50 menuju 51 tahun itu adalah puncak-puncaknya kakak bisa dibohongin dengan uang yang besar, dan otomatis pasti akan terjadi kebocoran keuangan atau keuangan yang tidak stabil. Oke? Oke, Eji sudah baca 5 bazinya. Kalian semua ada 2 cowok, ada 3 cewek. So, next bagi yang belum terbacakan oleh Eji, tidak terpilih tanggal lahirnya, kakak boleh komen di bawah ini. Komen sebanyak mungkin, ini karena ini di YouTube berarti komennya di YouTube. Komen sebanyak mungkin tanggal lahirnya kalian supaya timnya Eji bisa attention ya, maksudnya bisa kelihatan. Komen sebanyak mungkin tanggal lahirnya kalian, atau kalau misalkan bukan kakak, boleh orang tua, boleh adik, boleh kakak, boleh anak. Komen sebanyak mungkin. Jadi supaya timnya Eji itu secara random itu, oh dapat nih satu tanggal lahir nih gitu ya. Jadi supaya untuk 5 orang berikutnya. Totally ada 20 episode kali 5 itu berarti ada 100 orang yang akan Eji bacakan bazinya. Oke? Oke, yang terakhir jangan lupa subscribe, yang tadi komen, dan bunyikan loncengnya. Karena itu penting buat Eji untuk kedepannya, penting banget untuk perkembangan YouTube-nya Eji. Thank you semuanya, sahabat Eji. See you.